Jadi ya perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya sangat orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, melakukan sholat sunnah. Sholat saya tuh saya cepetin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. MU ini klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat, selamat datang kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang yang ngaku Islam taat tapi tidak bisa baca Quran. Jadi sahabat, kita akan kembali mereaction Oten Kopla ini yang tidak akan pernah kita temukan di channel lainnya selain di channel Oten juga. Salah satunya adalah di channel Cop Papin Copi. Ini adalah sarang dari Oten ya, Oten Kopla. Nah, ini produksinya banyak sekali di sini ya oleh Cop Papin Copi ini, yang tidak pernah bosan dan tidak punya malu untuk selalu menampilkan orang-orang culul dan nekatnya ini ya. Jadi sahabat semuanya, jika kemarin ibu baju merah yang tidak mau dipanggil ibu ini sudah kita tunjukkan bahwa dia itu betul-betul kopla yang mengatakan dia berasal dari Islam sejati, Islam taat, tapi tidak pandai ngaji. Saya terlahir sebagai muslim. Oh ya. Terus? Muslim sejati. Jadi ya perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid, melakukan ibadah. Berarti sholat. Sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Ibu saya haji loh Pak, ibu saya haji. Beliau itu haji dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Nah, itu pengakuan dia kemarin yang mengatakan bahwa dia itu adalah Islam sejati, orang yang taat, sholatnya tidak pernah tinggal, tapi tidak pandai ngaji. Nah, itu ya sudah kita buka kemarin bajunya ya. Maksud kami sudah kita bongkar kemarin ya. Sekarang kita buka celananya. Maksud saya sekarang kita bongkar lagi gitu ya. Ya ibarat kalau kemarin itu bajunya, sekarang celananya yang kita pelorotin lagi ya. Nah, katanya kan tadi dia itu sholatnya tidak pernah tinggal ya. Dia adalah Islam yang taat dan sholat tidak pernah tinggal. Bahkan juga melakukan sholat sunat. Nah, tentu kita mau tahu kan seperti apa sholatnya seorang muslimah taat versi Cop Papin Copi ini. Nah, berikut pengakuannya. Jadi ya perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, melakukan sholat sunnah. Sholat saya tuh saya cepetin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang luar biasa. Narasumber yang luar biasa kata Cop Papin Copi. Luar biasa dari mananya Cop? MU. Kecuali bagi Oten yang nonton. Kalau Oten yang nonton ya mungkin katanya luar biasa. Tapi bagi orang yang waras tentu ini perlu dipertanyakan. Entah normal tanda tuh kan perlu dipertanyakan itu.
Ya tapi kalau kita lihat judul dan thumbnail yang dibuat oleh Sincop Papincopi ini sahabat, itu memang sepak teler ya, bukan spektakuler, sepak teler. Yang membuat para penontonnya juga teler ya. Sudahlah Oten teler lagi. Nah misalnya ini ya, nah, ini dibuat thumbnail seperti ini biar orang tertarik untuk nonton ya. Diambillah foto-foto orang-orang muslimah yang cantik gitu kan. Tapi isinya kapuyuk. Nah misalnya ini lagi ya, ini juga nih cantik sekali ya kalau kita lihat thumbnailnya. Nah, isinya kapindiang. Jadi saya tidak bercanda ya. Bagi Anda yang tidak percaya, silakan saja cek di channelnya Sincop Papincopi dengan thumbnail yang saya tampilkan tadi itu ya. Coba lihat isinya. Itu isinya itu ya, kapuyuk dan kapindiang ini isinya. Oke, kita kembali lagi ke fans MU yang berbaju merah ini ya. Ternyata sholatnya cepat-cepat ya, kayak orang joget gitu. Pantaslah dia murtad kalau betul dulunya Islam. Tapi saya kurang yakin dia dulunya Islam ya. Karena pengakuannya sendiri kan mengatakan ibunya itu Islam kejawen, ada Katoliknya juga. Nah, ini kan lucu sekali. Mana ada orang Islam seperti itu ya. Nah, lalu ketika dia umroh, nah ini yang menjadi topik utamanya ya. Ketika dia melakukan umroh, dia tidak sholat di situ. Padahal pengakuannya tadi dia selalu melaksanakan sholat. Dengan wah gila akhirnya gue bisa nginjak Mekah nih. Akhirnya gue bisa merasakan seperti orang-orang yang rasakan saya bisa pergi umroh. Saya pergi umroh. Diantarkan anak saya. Tapi jujur di sana itu saya nggak pernah ikut ibadah 5 waktu. Diajakin sama teman-temannya untuk sholat, dia selalu nolak sholat. Tambah lagi bacaan syai'nya seperti ini sahabat. Saya tuh dibangunin sholat subuh, Vi, ayo kita sholat di masjid. Enggak, gue di hotel aja, lo aja duluan. Gitu terus Pak. Atau nanti, Vi, kita asar di masjid ya. Enggak, ntar aja maghrib. Waktu teman ngajak? Iya. Saya tuh selalu menolak gitu, selalu ada tolakan. Nah, begitu saya mengelilingi Ka'bah, itu namanya sa'i Pak. Itu tuh yang terpikirkan sama saya itu bukan saya Allah la baik gitu kan. Bukan saya Allah la baik gitu kan. MU. Dan di Mekah itu dia berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada Tuhannya Oten. Orang berdesak-desakan, saya enggak Pak. Saya tidak berdesakan. Saya tuh kayak dituntun sama Tuhan untuk pegang Ka'bah, tetapi ucapan saya itu bukan Allahu Akbar atau Allahumma labaik, kalau labaik, bukan begitu Pak. Jadi Tuhan kuduskan saya. Entah normal, tanda itu kan perlu dipertanyakan itu. Kekoplakan ini belum selesai sahabat ya. Setelah dia berdoa kepada Roh Halus dan dituntun oleh Roh Halus itu, lalu ibu ini niat lagi untuk melakukan sholat. Nah, apa yang terjadi ketika dia melaksanakan sholat itu? Dan sampai hari terakhir kita di tanah suci itu, saya sujud, saya sholat, saya sujud di kaki Ka'bah. Jadi di Ka'bah jaraknya 10 meter lah dari Ka'bah di tempat saya sholat. Itu di saat saya sujud menyembah nama Tuhan Allah gitu, tiba-tiba ada yang nendang kaki saya, kepala saya ditendang. Ada yang nendang? Iya, ada yang nendang kepala saya. Malang Arsenal. Pokoknya apa yang dia ingat saat live itu yang dia ucapkan ya oleh Narakoplak si Oncop ini. Tidak peduli dia bahwa kalimatnya itu bertabrakan satu sama lain, dan tidak peduli juga dia bahwa ceritanya itu ngaur ya. Jadi sahabat, setelah dia berdoa dan dituntun oleh Roh Halus, dia coba-coba untuk sholat lagi, ya ditendanglah kepalanya. Siapa yang nendang kepalanya ini? Jangan Anda tanyakan pula ke saya tidak tahu. Jangankan saya, dia sendiri tidak tahu siapa yang nendang kepalanya. Nggak tahu siapa yang nendang saya, dan saya tersentak. Saya bangun, saya lihat nggak ada orangnya. Saya bilang, kurang ajar ya saya ditendang.
Sakit nggak waktu ditendang itu? Sakit, Pak. Sakit ya? Sakit karena saya nggak ngerti siapa yang tendang saya. Kayak disengaja tapi tidak disengaja. Jadi yang nendang dia itu seperti sengaja tapi tidak sengaja. Seperti mimpi tapi tidak mimpi. Seperti tidur tapi tidak tidur gitu ya. Oten. MU. Ya, yang koplaknya lagi si penanya ini, si Ooncop, sakit nggak ditendang itu? Ya sakit lah. Tapi dari ceritanya tadi dapat kita tangkap kan, siapa yang nendang kepalanya itu ya kemungkinan roh halus, ya. Karena kan tadi dia ada dituntun sama roh halus kan. Nah sekarang tiba-tiba dia sholat lagi, ya marahlah roh halusnya. Udah ditolongin malah sholat lagi kata roh halus, jadi tendang lah kepalanya itu. Jadi sahabat, akibat tendangan Tsubasa itu kepala fans MU ini jadi Oon. Nah akhirnya dia teler Oon, dan pulangnya dari umroh itu dia lihat ke langit ya. Pas lihat ke langit nampak bulan, dia katakan bulan itu adalah mahkota berduri. Akhirnya saya lihat di atas tuh bulan. Bulannya tuh ada kawat duri gitu, Pak. Saya nggak ngerti. Mahkota duri? Iya. Jadi lingkaran. Kayak bulan itu kan bulat kan, Pak. Iya, iya. Terus kayak ada duri-durinya gitu, terus ada bunga-bunganya gitu. Nah, saya bingung, ini apa ya? Itu pada waktu lagi umroh? Sesudah pulang umroh. Sudah pulang umroh? Okay. Sesudah pulang umroh. Itu apa ya? Saya nggak ngerti. Sebelum saya dikasih sakit. Oh. Itu apa ya? Abis lihat itu, saya tanya ke teman saya, lo lihat itu nggak? Lihat apaan? Bulan? Iya, gue lihat bulan. Bulan purnama kan? Bukan, itu bulannya ada bunga-bunganya sama kawatnya. Kawat duri. Halu loh. Ya karena mungkin matanya itu masih berkunang-kunang ya akibat tendangan Tsubasa tadi. Akhirnya dia lihat bulan itu ada mahkota berdurinya kata dia. Koplak ya. Jadi sebetulnya kenapa narakoplak yang berbaju merah Ooncop ini pindah agama ya, murtad? Itu kalau betul dia Islam ya. Nah, kita serius tanya kenapa dia sebetulnya murtad? Karena kalau dari ceritanya dia ngaku-ngaku Islam taat sejati itu ya sudah kita buktikan halu semua ceritanya itu. Nah, sekarang cobalah Anda berikan alasan yang kuat, mendasar, ilmiah mungkin, kenapa Anda bisa pindah agama. Silahkan. Nah, ini Pak. Ya. Saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba saya menikah dapat orang Kristen. Dapat orang Kristen? Iya, saya menikah muda Pak. Ya. Di usia 19 tahun saya sudah menikah. Dulu. Tadi kan benci sama orang Kristen. Bagaimana kok begitu ketemu orang istilahnya Katolik kok tidak benci? Nah itu dia Pak, saya juga bingung. Sampai sekarang tuh jawaban itu nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Malang Arsenal. Ternyata karena rudal Oten sahabat. Ditanya alasannya kenapa ya tidak akan pernah ada jawabannya sampai kapanpun, karena jawabannya cuma satu, karena saya Oten juga Pak ya. Tapi kan nggak mungkin dia katakan itu ya, malulah dia ya kan, nggak jadi nanti dapat honor dari Ooncop. Oke lah sahabat semuanya, itu dia cerita narakoplak fans MU yang berbaju merah ini. Meskipun MU yang bercerita tapi yang malang adalah Arsenal ya. Demikian video Kapuyo ini sahabat semuanya, sampai jumpa di video Kapin yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi MU ini klub astaga.